Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya... Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu saudara sekalian di mana saja saudara berada. Apa kabar? Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jumpa lagi di kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan terutama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian masih tetap bersemangat dan antusias untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik, kita akan memulai persekutuan kita pada kesempatan ini dan kita akan awali persekutuan ini dengan sebuah pujian bagi Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, imanku lebihi pikiranku, jalanmu atas segala jalanku, tinggi
Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kini waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membaca bersama di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk fokus pada kalimat maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya yakin kita semua menginginkan jalan lurus dalam hidup kita, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, kalimat Ia akan meluruskan jalanmu dalam terjemahan lain berbunyi meratakan atau mengarahkan jalanmu, menunjukkan cara hidup yang baik, menolongmu untuk melakukan yang benar. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan menuntun engkau dan memakotai engkau atau memakotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagaimana telah saya katakan tadi bahwa setiap orang, setiap kita, saudara dan saya, pasti menginginkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang menuju sukses. Dan Tuhan pun menghendaki demikian di dalam hidup kita. Namun, seringkali yang kita alami justru sebaliknya. Jalan hidup kita terasa seperti berputar-putar, tanpa arah dan tanpa tujuan. Jalan kita sepertinya tidak lurus, tidak benar, selalu gagal, dan tidak mencapai apa yang kita harapkan. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah karena kesalahan kita sendiri. Contohnya misalnya, kaum Israel yang Tuhan keluarkan dari perbudakan di Mesir dan Tuhan menjanjikan kepada mereka untuk membawa mereka ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Luar biasa. Namun ketika kita baca di dalam kitab Keluaran, kita akan menemukan bahwa Tuhan ketika membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Bahkan selama 40 tahun lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, di satu sisi 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, itu Tuhan izinkan karena Tuhan mau mengajar mereka, Tuhan mau melatih mereka, Tuhan mau merendahkan hati mereka, Tuhan mau menguji apakah mereka taat sepenuhnya kepada firman Tuhan atau tidak. Tetapi di sisi yang lain, 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun itu akibat daripada kesalahan mereka sendiri yang tidak taat, yang suka memberontak, yang suka mencobai Tuhan. Nah, karena itu saudara sekalian, dari generasi Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tidak ada seorang pun yang berhasil masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara bayangkan, sudah berputar-putar selama 40 tahun dan tidak masuk di tanah
perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, karena itu saudara sekalian, melalui bacaan kita hari ini, kita akan belajar tentang 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan meluruskan jalan kita. Hal yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa maksud percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Saudara, kata percaya adalah kata kerja yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata pisteo. Kata pisteo ini bermakna benar dan dapat diandalkan. Jadi percaya itu berarti mengakui bahwa Tuhan itu benar dan dapat diandalkan, sekaligus kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya. Sementara kata segenap hati itu sama dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, atau benar-benar, dan seterusnya. Nah, Tuhan mau supaya apapun yang kita lakukan harus dengan segenap hati. Baik percaya, bertobat, beribadah, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada firman-Nya, mencari Tuhan, melayani Tuhan, menjalankan tugas, bekerja, dan lain-lain. Semuanya harus kita lakukan dengan segenap hati. Nah, saudara, hal ini kita bisa baca di banyak bagian di dalam Alkitab yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu harus dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang tidak segenap hati percaya kepada Tuhan, itu apapun yang ia lakukan untuk Tuhan pasti asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya. Dan sikap seperti ini jelas tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak mendatangkan berkat bagi kita. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mereka akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati juga. Mereka akan sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan totalitas hidupnya, rela berkorban, dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara, sikap sepenuh hati ini akan terlihat juga dalam hubungan kita dengan sesama dan juga di dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan kita. Dan orang-orang yang dengan segenap hati percaya Tuhan, dengan segenap hati melayani, dengan segenap hati menjalankan tugas bekerja dan lain-lain sebagainya, orang-orang seperti ini jalan hidupnya pasti lurus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, kita ambil contoh misalnya Yosua dan Kaleb. Diceritakan di dalam Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Saya bacakan untuk kita. Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Haleluya. Jadi saudara lihat, standarnya adalah sepenuh hati. Karena itu mari percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati. Kemudian hal yang kedua adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa maksud jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri? Dalam beberapa terjemahan kalimat ini memiliki arti jangan mengandalkan pengertian sendiri. Ya, jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Atau jangan bersandar pada akalmu. Nah, mengapa
Karena orang yang mengandalkan pengertian sendiri biasanya pertama sulit menerima masukan orang lain karena merasa lebih pintar atau lebih tahu. Sehingga dia tidak butuh untuk diberi masukan atau dia tidak butuh untuk diajar. Tetapi yang kedua, orang-orang yang cenderung mengandalkan pengertian sendiri itu biasanya sulit percaya Tuhan dan sulit mengandalkan Tuhan. Akibatnya hidup mereka bukan berhasil, tetapi hidup mereka berada di bawah kutuk. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 dari Amsal pasal 3 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarlah bahwa kemampuan intelektual kita, akal, pengetahuan, pengertian kita sebagai manusia terbatas adanya. Tetapi hikmat Tuhan itu tidak terbatas dan di atas segala-galanya. Ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengerti banyak hal yang sulit di dalam hidup kita dan mampu untuk membuat keputusan dan pilihan yang benar di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, karena itu saudara sekalian, mari andalkan hikmat Tuhan dan bukan andalkan pengertian kita sendiri. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Apa maksud daripada kalimat akuilah Dia atau akuilah Tuhan dalam segala lakumu? Menurut beberapa terjemahan kalimat ini berarti utamakan Allah dalam segala perbuatanmu atau ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Atau di setiap langkahmu ingatlah akan apa yang dikehendaki Allah. Atau dengan kata lain, dalam segala jalanmu, akuilah Dia atau akuilah Tuhan. Artinya, dalam semua rencana, keputusan, dan tindakan-tindakan kita, hendaklah kita mengakui Tuhan sebagai yang berkuasa atas segalanya dan sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam menolong kita. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan dan selalu mengharapkan bimbingannya dalam setiap doa-doa kita. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan dan tanpa firman-Nya kita tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya Kisah Rasul 17 ayat 28 di sana dikatakan di dalam Dia kita hidup, kita ada dan kita bergerak. Mazmur 127 ayat 1-3 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Dan Yohanes pasal 15 Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Demikianlah kamu. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apabila saudara dan saya mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan berjanji akan meluruskan jalan-jalan kita.
Artinya Tuhan akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya untuk kehidupan kita. Menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita untuk membuat pilihan-pilihan yang benar yang akan membawa kita pada jalan lurus. Jalan menuju masa depan yang penuh harapan, jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bahkan sampai kita menikmati kehidupan abadi yang Tuhan janjikan buat kita. Saudara-saudara sekalian, Yesaya 26 ayat 7 berkata, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Asalkan kita lakukan 3 hal ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di akhir persekutuan kita, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan ingatkan kami melalui firman-Mu di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Kami berdoa Tuhan menolong kami agar kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri dan selalu mengakui Tuhan dalam segala laku kami. Maka kami percaya bahwa Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.